Menjadi seorang guru harus dapat merumuskan langkah-langkah tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran biasanya dikembangkan melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar agar dapat menggunakan strategi, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Adapun 4 unsur yang harus diketahui guru dalam merumuskan langkah-langkah tujuan pembelajaran yang baik dan benar biasanya disebut dengan ABCD. Yaitu yang pertama ada A, audiens atau disebut sebagai siswa. Nah, biasanya siswa itu merupakan subjek dan objek dari pembelajaran. Dan siswa juga merupakan pusat subjek maupun objek dari proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua itu ada behavior atau disebut dengan tingkah laku. Nah, tingkah laku ini ataupun aktivitas siswa biasanya merupakan kegiatan dari pembelajaran. Nah, aktivitas maupun tingkah laku siswa ini biasanya ditulis dalam operasional KKO seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi biasanya dalam proses pembelajaran penggunaan KKO itu tidak boleh lebih dari satu. Karena apabila lebih dari satu penggunaannya, maka siswa akan terpusat dari salah satu perbuatan tersebut sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih optimal. Lalu yang ketiga itu ada condition atau kondisi atau suatu keadaan. Jadi keadaan maupun kondisi dalam proses pembelajaran sebelum dan sesudah siswa melakukan kegiatan pembelajaran, dan kondisi maupun keadaan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu yang terakhir itu ada degree, artinya yaitu perbandingan. Jadi membandingkan sebelum dan sesudah pembelajaran. Langkah-langkah mengembangkan bahan ajar yang pertama yaitu ada KI, KD, indikator materi, dan indikator materi. Nah, KI merupakan kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa. KD merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi inti. Indikator merupakan karakteristik ataupun ciri untuk menunjukkan perubahan bidang tertentu. Lalu ada materi. Materi merupakan bahan ajar dalam pembelajaran. Dan indikator materi merupakan ketercapaian dari kompetensi dasar. Lalu yang kedua itu ada pengembangan isi bahan ajar atau pengembangan bahan ajar. Nah, bahan ajar juga perlu dikembangkan sesuai dengan tingkat pembelajaran siswa. Lalu yang ketiga itu ada konsultasi isi bahan ajar. Bahan ajar juga perlu dikonsultasikan bersama musyawarah guru mata pelajaran atau disebut dengan MGMP. Lalu yang keempat ada pengembangan isi bahan ajar. Nah, bahan ajar juga perlu dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kelima itu ada penginputan gambar relevan. Gambar yang relevan perlu diinput ataupun digunakan untuk membuat keputusan. Lalu yang keenam itu ada pembahasan isi. Nah, biasanya pembahasan isi ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu yang ketujuh itu ada revisi isi ataupun perbaikan isi dari bahan ajar yang sudah dibuat. Lalu yang kedelapan itu ada editing kebahasaan. Nah, bahasa juga perlu diedit sesuai dengan bahasa yang digunakan agar lebih mudah dipahami.
Lalu yang kesembilan itu ada pengembangan desain grafik untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan dalam bahan ajar. Lalu yang ke-10 itu ada uji coba bahan ajar. Nah, biasanya bahan ajar ini diuji cobakan kepada siswa yang terbatas agar mengetahui keterlaksanaan dan manfaat yang digunakan dalam bahan ajar sebelum digunakan secara umum. Lalu ada revisi hasil uji coba. Nah, jadi uji coba ini juga perlu direvisi ataupun diperbaikin apabila belum dapat digunakan secara umum. Lalu yang terakhir yaitu bahan ajar siap untuk digunakan. Jadi bahan ajar setelah diuji coba dan direvisi sesuai dengan kurikulum, maka bahan ajar dapat digunakan secara umum. Guru harus dapat memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan cara mengetahui kondisi kelas, kondisi siswa seperti karakteristik dan kemampuan siswa dalam pembelajaran, dan dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta memilih dan merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan secara jelas, menarik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah dipahami oleh siswa, serta memiliki kualitas yang bagus untuk pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, efektif, kreatif, serta menyenangkan dengan cara guru memberikan pertanyaan maupun memberikan umpan balik kepada siswa sehingga siswa dapat memberikan pendapatnya, bertanya, serta menyanggahi pendapat dari teman-temannya sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Guru juga dapat memberikan berupa pertanyaan pemecahan masalah sehingga siswa dapat menjawab sesuai dengan pendapat yang ada pada dirinya. Guru juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menggunakan media pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan dan mengembangkan hal-hal yang baru yang ada pada dirinya. Guru juga dapat menyajikan materi yang akan diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan cara guru memberikan hal-hal baru sehingga siswa dapat tertarik dengan pembelajaran yang sedang dilakukan, dan tujuan pembelajaran juga akan berlangsung secara maksimal. Guru juga harus dapat mengelola kelas yang biasanya siswanya suka bermain dan tidak akur satu sama lain. Apabila di dalam ruang kelas terdapat siswa yang suka bermain, guru harus dapat mengkondisikan kelas dan siswanya dengan cara guru dapat menggunakan metode maupun model pembelajaran yang menarik dengan gaya mengajar yang santai tetapi tetap terarah, sehingga siswa yang suka bermain dapat lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Nah, guru juga dapat memberikan reward kepada siswa yang aktif dan siswa yang tenang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dengan begitu siswa yang suka bermain
akan lebih mudah mengikuti saran gurunya. Karena apa? Karena reward yang diberikan guru itu dapat menjadi motivasi semangat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran juga dapat terlaksana dengan baik. Lalu ada juga siswa yang tidak akur satu sama lain. Nah, sebagai guru juga harus memperhatikan kondisi siswa di dalam ruang kelas. Apabila ada siswa yang tidak akur satu sama lain, guru dapat menanyakan permasalahan yang dialami oleh siswa. Setelah mengetahui permasalahan siswa, guru dapat menasehati siswa. Nah, apabila siswa tidak dapat menerima nasihat dari gurunya, maka guru dapat menceritakan ataupun mendiskusikan permasalahan siswa kepada orang tuanya, agar orang tua juga dapat menasehati siswa ketika di rumah. Karena ketika siswa berada dalam proses pembelajaran kelompok maupun diskusi, apabila tidak akur antara teman satu dengan teman yang lainnya, maka proses pembelajaran juga tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka guru harus dapat mengkondisikan antara kelas dengan kondisi siswa.